Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami ucapkan selamat pagi dan selamat datang kepada Bapak dan Ibu saudara tamu undangan yang tentunya telah hadir pada kesempatan pagi hari ini dalam acara Intelligent Transport and Tourism System untuk mendukung Bali Era Baru. Saya Krisna Christian Mandagi yang tentunya akan menjadi MC, tentunya akan memandu seluruh acara pada kesempatan pagi hari ini. Yang terhormat Bapak Gubernur Bali, Bapak Wayan Koster. Yang kami hormati Deputi Bidang Industri dan Investasi Bapak Hengki Hotma Parlindungan Manurung. Yang kami hormati Bapak Kapolda Bali, Irjen Pol Putu Jayandanu Putra SH MSc. Yang kami hormati Bapak Samsi Gunarta selaku Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali. Yang kami hormati Bapak William Sabandar selaku Presiden ITS Indonesia. Yang kami hormati Bapak Halim Wijaya selaku Director of East Indonesia Grab Indonesia. Yang kami hormati Bapak Budi Santika selaku Direktur Komersial Martel. Yang kami hormati Bapak Andre Hutagalung selaku Co-founder and CTO Clue. Yang kami hormati Bapak David Santoso selaku Direktur Utama PT TKDN. Yang kami hormati Bapak Syafrin Yusal selaku Co-founder and COO Aino Indonesia. Yang kami hormati Ibu Sylvia Halim selaku Direktur Konstruksi PT MRT Jakarta Perseroda. Yang kami hormati Bapak Cokorde Dirarta Samadi selaku Direktur WRI Indonesia. Yang kami hormati Bapak Iputu Gede Pancawiakyana selaku General Manager Bluebird Area Timur. Yang kami hormati Bapak Mahbubi Marjini B2B ITS Sales Manager PT Hisense International Indonesia. Dan kepada seluruh tamu undangan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Baiklah Bapak dan Ibu seluruh hadirin, sebelum beralih ke acara selanjutnya, izinkan saya menjelaskan secara singkat mengenai ITS Indonesia. ITS Indonesia atau Intelligent Transport System merupakan organisasi nirlaba yang didirikan untuk membangun sistem transportasi cerdas dan terintegrasi di Indonesia. ITS Indonesia periode 2020-2023 memiliki 5 rencana kerja, yaitu
mendukung terciptanya mobilitas cerdas, mendorong transformasi digital dalam pengembangan transportasi, mendukung pemulihan dan pertumbuhan ekonomi, mendukung mobilitas yang berkeadilan, serta berkelanjutan lingkungan. Sebagai platform melting pot, ITS Indonesia bersama dengan para member yang berasal dari sektor ABCG atau Academician, Business, Community, and Government untuk bersama-sama berkomitmen mendukung Provinsi Bali dalam mengembangkan Bali era baru, khususnya di bidang transportasi dan pariwisata melalui konsep Intelligent Transport and Tourism System. Dan tentunya acara pada kesempatan pagi hari ini dapat terselenggara berkat dukungan dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Provinsi Bali, ITS Indonesia, Grab Indonesia, Martel, Clue, TKDN, Hisense, Aino Indonesia, MRT Jakarta, WRI Indonesia, dan Bluebird. Baiklah Bapak dan Ibu, untuk acara selanjutnya yaitu penyampaian sambutan dari Presiden ITS Indonesia kepada Bapak William Sabandar. Kami silakan. Sebelum sambutan, silakan minum dulu kopi arak supaya hangat. Ini enak sekali Pak, bikin kesehatan. Silakan. Araknya campur kopi, Iris kopi ini lebih enak dari Iris kopi. Coba dulu. Enak. Lebih enak daripada Iris kopi. Saya sebelum sambutan sudah minum kopi arak. Jadi pasti memberikan sambutannya lebih semangat. Enak Pak, coba Pak. Terasa hangat di perut. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam kebajikan, shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Gubernur Bali, Bapak Wayan Koster beserta segenap jajaran. Yang kami hormati Bapak Hengki Hotma Parlindungan Manurung, Deputi Bidang Industri dan Investasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang dalam hal ini hadir mewakili Bapak Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Yang kami hormati Bapak Kepala Kepolisian Daerah Bali, Bapak Irjen Polisi Dr. Andes Putu Jayan Danuputra SH MSI, seluruh jajaran Kepala SKPD dan jajaran pemerintah Provinsi Bali, teman-teman saya, pengurus Intelligent Transport System Indonesia dan para members yang hadir pada hari ini, rekan-rekan media hadirin dan hadirat yang kami muliakan. Pertama-tama, izinkan saya mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas terselenggaranya pertemuan kita hari ini dalam rangka Intelligent Transport and Tourism System atau sistem transportasi cerdas dan pariwisata untuk mendukung kebijakan Bapak Gubernur, kebijakan pemerintah Provinsi Bali, Bali era baru. Kita berikan tepuk tangan untuk inisiatif Bali era baru di bawah pimpinan Bapak Gubernur. Pak Gubernur, kami laporkan bahwa ini kali kedua kami beraktivitas di Pulau Bali. Yang pertama sebelumnya pada bulan Januari 2022 yang lalu kami hadir di sini waktu itu dengan Bapak Menteri Perhubungan. Waktu itu kita memberikan dukungan ekosistem kendaraan listrik Provinsi Bali menuju G20. Dan pada saat itu kami bersama-sama melaksanakan kegiatan ini dengan World Research Institute, Pak Koni yang ada di sini, dan PT Grab Indonesia. Jadi ketika itu dan berbagai partner kita mobilisasi seluruh kegiatan kendaraan listrik yang akan mendukung kegiatan G20 di Bali.
dalam kaitan dengan kerjasama percepatan kebijakan transportasi rendah emisi di Provinsi Bali. Kemudian setelah itu kami banyak berdiskusi khususnya dengan Pak Samsi ketika itu Pak Gubernur untuk menginisiasi bagaimana kehadiran transportasi cerdas ini lebih banyak, lebih mengakar di Pulau Bali. Dan kita ketahui bahwa inisiatif pengembangan pariwisata yang didorong lewat program yang baru diperkenalkan atau program yang didorong sekarang yaitu Bali Era Baru. Oleh sebab itu hari ini kita mulai menginisiasi ini. Kali ini kami membawa Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang hadir karena kita mendorong sebuah kegiatan dan ini kita dorong di Bali Pak, Intelligent Transport and Tourism System. Transport dan tourism ini memang ya sebenarnya dua hal yang tidak bisa dipisahkan Bapak. Kalau di Jepang ya, kebetulan pengalaman kami bersama MRT, kementeriannya ini jadi satu. Jadi ngurusin transport dan ngurusin tourism. Karena saya kira kita percaya bahwa kalau tourismnya mau maju, transportasinya harus bagus. Dan ini kenapa members FITS Indonesia hadir di Bali, karena ini adalah saya kira daerah yang paling kita andalkan untuk mendorong pariwisata Indonesia. Kita ingin menunjukkan bahwa sektor transportasi membantu pariwisata Bali ini secara maksimal. Jadi hari ini kita terima kasih kehadiran Pak Edi Manurung, Deputi Menparekraf, untuk ikut mendorong kegiatan inisiatif Intelligent Transport and Tourism System di Bali. Dan pada hari ini nanti akan ditandatangani kesepakatan bersama dengan pemerintah Provinsi Bali terkait penerapan sistem transportasi cerdas di Bali. Adapun ruang lingkup kerjasama ini adalah kerjasama untuk mewujudkan transportasi Bali Era Baru yang terkoneksi, terintegrasi dan berkelanjutan melalui pemanfaatan sistem transportasi cerdas dan mendorong pengembangan ekosistem kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Yang kedua, penyusunan peta jalan transportasi cerdas Bali Era Baru yang kami kerjasamakan dengan WRI, termasuk pertukaran informasi data dan pengembangan knowledge hub Intelligent Transport System Indonesia di Bali. Kemudian mendorong pelaku industri, akademisi dan komunitas untuk melakukan percepatan transformasi digital melalui pengintegrasian sistem transportasi umum, logistik dan pariwisata di Provinsi Bali dengan konsep mobility as a service dimulai dari subsektor lalu lintas dan angkutan jalan. Kami terima kasih nih Pak Kapolda karena ini akan sangat erat kaitannya dengan pengaturan sistem lalu lintas yang akan ada di Bali. Kemudian mendorong pelaku industri, akademisi dan komunitas untuk berperan dalam pengembangan ekosistem dan implementasi KLBB tadi kendaraan listrik di Provinsi Bali. Kemudian diseminasi informasi terkait hasil penelitian dan penyelenggaraan kegiatan yang menunjang peningkatan kesadaran dan kapasitas terkait sistem transportasi rendah emisi karbon dan sistem transportasi cerdas. Kemudian yang terakhir, pendampingan perencanaan pembangunan dan penyelenggaraan transportasi cerdas lainnya. Nah, di dalamnya ini termasuk dukungan kami untuk memberikan kajian bagi pembentukan satu perusahaan entiti yang akan mengkoordinasikan atau melaksanakan pengembangan sistem transportasi publik yang terintegrasi di Provinsi Bali. Kerjasama langsung ITS Indonesia dengan pemerintah Provinsi Bali ini kiranya dapat menandai dimulainya secara terukur dan terimplementasi perubahan menuju Bali Era Baru di bidang transportasi. Oleh karenanya kami atas nama ITS Indonesia menyampaikan terima kasih kepada Bapak Gubernur Bali atas perkenan dan kepercayaannya kepada kami untuk berkontribusi dalam hal ini. Nah, kami sampaikan beberapa profil perusahaan Pak Gubernur yang akan berkontribusi dalam inisiatif ini ya. Yang pertama adalah PT MRT Jakarta. Di sini hadir Ibu Sylvia Halim, ini adalah Direktur Konstruksi. Beliau di Jakarta tapi ini warga Bali Pak, warga Bapak di Bali ini. Jadi siap membantu Ibu Sylvia Halim ini. Kalau MRT ini core bisnisnya adalah pembangunan konstruksi ya seperti MRT di Jakarta. Dan ini akan kita minta untuk mendampingi Perusda Bali di bidang transportasi untuk membuat satu sistem transportasi massal di bidang perkeretaapian. Kemudian di sini ada WRI Indonesia, Pak Cokordani Rata Samadi. Ini adalah lembaga independen yang fokus pada pembangunan sosial ekonomi secara inklusif dan berkelanjutan, dan ini di Bali nanti dalam era Bali Era Baru akan mendorong percepatan kebijakan transportasi rendah emisi di Bali
kemudian pembuatan roadmap implementasi kendaraan listrik di Bali, dan menjembatani pemerintah dengan komunitas konversi kendaraan listrik di Bali. Kemudian ada Grab Indonesia, ya, di situ Pak Halim yang sudah hadir, terima kasih. Kita tahu sendiri ini operator transportasi berbasis online, Pak, dan ini akan mendorong konversi mobil dan motor moda transportasi online kendaraan listrik. Di Bali jumlahnya sudah 300, Pak, kendaraan listrik yang didukung. Di Indonesia ada 8.500 yang sudah beroperasi, dan kita berharap dengan inisiatif ini akan semakin banyak lagi kendaraan listrik yang akan dibawa oleh Grab Indonesia di Bali. Kemudian yang keempat adalah PT Martel, ya. PT Martel juga hadir di sini. Ini adalah penyedia perangkat sistem, sudah ada di Bali, Pak. Implementasi Smart City, termasuk juga sistem monitoring over dimension dan overloading. Ini akan mengembangkan intelligent transport system di Pulau Bali, dan saat ini telah menerapkan sistem manajemen lalu lintas tingkat lanjut, ya, kemudian area traffic control system di Kabupaten Badung, dan juga UPPKB Cekik untuk pengecekan odol over dimension dan overloading. Kemudian di sini juga ada Clue. Clue ini adalah penyedia perangkat sistem pengimplementasian Smart City, termasuk juga mobile application pertama menginisiasi konsep Smart City di Jakarta. Jadi ini dari Jakarta untuk menggunakan teknologi artificial intelligence dan Internet of Things. Di Bali nanti akan mengembangkan intelligent transport system di Pulau Bali, dan yang saat ini telah diterapkan adalah sistem manajemen lalu lintas tingkat lanjut di persimpangan Sanur. Ini sudah diuji cobakan. Kemudian PT Teknologi Karya Digital Nusantara, ini adalah penyedia perangkat sistem telematika berbasis AI dan IoT untuk menunjang pelayanan by service. Jadi ini juga telah menerapkan di Pulau Bali ini sistem perangkat pada bus Transdewata yang beroperasi di Bali. Jadi TKDN ini sudah hadir di Bali. Kemudian PT Aino Indonesia, ini adalah perusahaan teknologi finansial yang fokus pada usaha, pengembangan dan integrasi sistem pembayaran non-tunai yang menggunakan teknologi uang elektronik di sektor transportasi massal, layanan publik, pemerintah, edukasi, serta retail. Dan di Bali mereka akan mengembangkan sistem integrasi pembayaran antar moda transportasi di Bali. Jadi kalau ini yang kemarin kita sudah pakai di Jakarta, ini menggunakan satu kartu Pak Gubernur untuk seluruh sistem transportasi publik, juga kita berharap ini juga bisa lewat program Bali Ela Baru bisa didukung. Kemudian PT Hisense International Indonesia, ini adalah penyedia sistem surveillance cyber security yang dapat digunakan di tourism spot dan event internasional. Dan ini nanti dalam program ini akan mengembangkan sistem pengawasan di tourism spot event internasional yang dilaksanakan di Bali. Kemudian yang terakhir adalah PT Bluebird. Ini kita tahu ini adalah perusahaan transportasi swasta, taksi dan bus, dan ini nanti juga akan terus mengembangkan mengimplementasikan servis transportasi berbasis listrik di Bali, dan saat ini telah menerapkan armada taksi berbasis listrik di Bali. Demikian Bapak Gubernur yang boleh kami laporkan, Pak Hengki, Pak Kapolda yang boleh kami laporkan, dan kami mohon dukungan dari pemerintah provinsi dan seluruh yang terkait dalam pelaksanaan kegiatan Intelligent Transport System dan Tourism yang mendukung Bali Era Baru. Demikian kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Boleh kami ucapkan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia Bapak William Sabandar. Baik Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, acara akan kami lanjutkan dengan sambutan Deputi Bidang Industri dan Investasi Bapak Hengki Hotma Parlindungan Manurung. Waktu tempat kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Indonesia maju, salam sehat, penuh semangat. Kalau tadi abang kami William dari Sulawesi Selatan ini Pak Koster sudah membacakan semua orang-orang yang tidak usah kubaca lagi lah Pak ya. Tapi yang kami hormati Bapak Gubernur kita Pak Iwayan Koster, boleh tepuk tangan buat Pak Iwayan Koster ya. Lalu abang kita Kapolda Provinsi Bali, izin Bapak, terima kasih sudah hadir semua, dan kawan-kawan dari dunia usaha ini Pak Koster, dan para yang kami banggakan Kepala Dinas SKPD Provinsi Bali. Boleh tepuk tangan buat kita semua dulu ya. Oke, jadi permohonan maaf yang pertama dari Mas Menteri karena beliau pagi ini harus kembali ke Jakarta.
Pak Koster karena ada urusan baik lagi di Jakarta, tapi beliau meminta kami hadir menunjukkan keseriusan yang disebut dengan New Bali ke depannya Pak Gubernur. Kalau 7 hari terakhir ini dengan Pak Gubernur ini, Pak Kadis, tiap hari kami hampir zoom terus mengenai Bali ini. Dan sudah mulai ada tanda-tanda positif yang kita harapkan ke depan akan banyak dukungan dari pemerintah pusat untuk menyelesaikan dan membangkitkan kembali ekonomi Bali ini. Itu Pak Koster ya. Lalu yang kedua, yang kita akan lakukan hari ini menunjukkan adanya arah kepada quality tourism. Easiness, kemudahan untuk tadi akan ada integrated transportasi sistem dengan tourism, one card for all transportation system contohnya, dan ini akan menunjukkan Bali mengalami perubahan dalam menggunakan digitalisasi di transportasi sistemnya baik bagi masyarakat, wisatawan Nusantara dan wisatawan mancanegaranya. Dan kami harapkan kami siap untuk onboarding juga Pak Willy kalau nanti diajak, karena ini terkait dengan jejak karbon footprintnya Pak, di mana kita akan dipantau nanti. Semakin kita dapat mengurangi karbon footprint yang terjadi, semakin kita akan dipilih menjadi destinasi utama bagi wisatawan mancanegara dan bagi bangsa sendiri. Yang terakhir, tadi Pak Willy sudah menyampaikan semua detailing daripada apa yang kita lakukan hari ini Pak, saya nggak usah ulang-ulang lagi. Dari siapa sebenarnya Pak Kadis? Kalau aku baca lagi sia-sia kita dengarnya. Iya Pak Gubernur ya. Jadi dalam kaitannya dengan kepariwisataan, transportasi memiliki peran penting karena membawa wisatawan dari tempat asal menuju tempat wisata yang membawa kembali wisatawan ke tempat asal mereka. Itu kata kunci, kita harus yakinkan kepuasan dengan cara semangat, gerak cepat, gerak bersama, dan gaspol. Ini kita ulang-ulang Pak karena arahan beliau selalu begitu. Lalu yang kita pastikan, kita pasti bisa melalui seluruh permasalahan, apalagi yang pos pandemi ini, tetapi kita lakukan secara bersama-sama. Dan sukses untuk perantangan hari ini, dan kita harapkan Bali maju, Indonesia maju, masyarakat sejahtera. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkenan Bapak Deputi Kepada Tempat, dan sekarang sesaat lagi kita akan melaksanakan penandatanganan kesepakatan. Kami mengundang Bapak Gubernur Bali, Presiden ITS, dan mohon izin kepada Bapak Kapolda Bali juga untuk dapat mendampingi. Dan pada kesempatan pagi hari ini kita akan saksikan bersama, yaitu penandatanganan kesepakatan bersama antara pemerintah Provinsi Bali dan ITS Indonesia tentang penerapan sistem transportasi cerdas di Provinsi Bali. Dan setelah penandatanganan dapat diperlihatkan kepada rekan-rekan untuk dapat diabadikan. Baik, terima kasih. Acara selanjutnya yaitu adalah penyerahan plakat dari Presiden ITS Indonesia Bapak William Sabandar kepada Gubernur Bali Bapak Wayan Koster. Baik, terima kasih. Baiklah Bapak dan Ibu, acara selanjutnya kita simak bersama, yaitu adalah sambutan dan arahan Gubernur Bali Bapak Wayan Koster. Kami silakan. Kasih juga. Oh baik. Dan akan langsung juga diberikan baik, terima kasih. Kita akan simak bersama sambutan dan arahan dari Gubernur Bali Bapak Wayan Koster. Kami silakan.
Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam namo buddhaya, salam kebajikan rahayu untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Kapolda Bali, Bapak Putu Jayaan dan Putra. Beliau ini rajin sekali, Pak. Ya, sangat menikmati suasana Bali. Karena beliau lahirnya di Jakarta, besar di Jakarta, dapat tugas menjadi Kapolda Bali, jadi betul-betul menikmati suasana Bali. Jadi saya sering ajak beliau untuk keliling-keliling pelaksanaan program di sejumlah wilayah di Bali. Juga yang saya hormati Presiden ITS Indonesia, Bapak Hengki, Deputi Kepala Staf AA, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, semuanya saya tidak perlu sebut satu-satu. Tentu saya sangat senang sekali dengan acara hari ini, yaitu penandatanganan kesepakatan bersama antara Pemprov Bali dengan ITS Indonesia. Kita semua hadir dalam keadaan sehat dan bahagia. Saya tadinya apa ini ITS gitu, saya pikir Institut Teknologi yang di kampus ITS itu, ternyata ini adalah satu organisasi yang berkaitan dengan transportasi. Jadi saya terus terang menyampaikan, transportasi di Bali itu memang bermasalah. Transportasi dan infrastrukturnya, jadi dua-duanya. Bali kalau wilayahnya sih kecil, penduduknya juga tidak banyak, cuma 4 juta. Tapi Bali punya aura yang kuat sekali, daya tarik yang kuat sekali, sehingga menjadi destinasi utama pariwisata dunia. Pada saat situasi normal tahun 2019, wisatawan mancanegara yang datang ke Bali itu 6,3 juta orang. Kemudian wisatawan domestiknya 10.500.000. Jadi totalnya itu hampir 17 juta yang datang ke Bali. Jadi kalau digabung aktivitas masyarakat lokal dengan wisatawannya itu tinggi. Terutama yang tinggi sekali adalah di wilayah Bali Selatan, yaitu Badung, Denpasar, Gianyar, dan sedikit menyentuh ke Tabanan. Kemudian juga mulai ke Klungkung. Nah, pemerintah Provinsi Bali sejak dulu itu saya ikuti tidak pernah punya desain untuk pengembangan infrastruktur dan transportasi untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat baik lokal maupun juga wisatawan dalam rangka memenuhi standar pelayanan untuk bepergian menggunakan transportasi yang ada. Karena Bali ini pulaunya kecil, jalannya kecil-kecil. Kecil-kecil semuanya, jadi bapak-bapak semua kalau datang kemana-mana di Bali ini pasti jalannya kecil. Maka orang sering nanya ke saya, Pak Gubernur, kenapa dia jalan di Bali itu kecil-kecil sekali ya? Kan pulaunya kecil, kalau jalannya besar habis nanti buat jalan Bali ini. Jadi dengan satu pekerjaan jalan daripada pulaunya gitu. Jadi memang kecil, dan jalan di Bali ini adalah jalan-jalan tradisional. Dan zaman dahulu Bali ini karena aktivitas adatnya, budayanya, agamanya itu adalah jalan-jalan yang memang selain dimanfaatkan untuk kepentingan transportasi publik, juga dimanfaatkan untuk kepentingan kegiatan adat, agama, apalagi ngaben, bisa ditutup jalannya.
Ya, dan kalau sudah ada tutup sulit kita melarangnya. Jadi sering begitu. Jadi jalan di Bali ini rata-rata itu adalah merupakan jalan milik desa adat, itu. Jadi karena itu kebutuhannya memang sangat tinggi. Nah, Bali termasuk yang sangat terlambat di dalam membangun transportasinya ini, termasuk infrastrukturnya. Maka sekarang saya mulai gencar membangun infrastruktur dan termasuk juga mulai transportasinya dalam rangka memenuhi kelancaran dan kenyamanan bagi pengguna layanan transportasi. Jadi kami setelah menyusun master plan untuk infrastruktur dan juga master plan untuk transportasi, dan mulai berjalan sekarang secara terencana dengan desain yang ada itu. Nah, selama ini pembangunan infrastruktur di Bali itu bukan by design, tapi by accident. Iya, by accident. Hampir semua yang dibangun di Bali ini tidak didesain oleh pemerintah daerah, tapi by accident, tiba-tiba karena kebutuhan, karena akan ada APEC diperluas itu Bandara Ngurah Rai. Kemudian juga jalan tol di atas air itu. Kemudian akan ada IMF Bank Dunia bikin ini subway gitu. Jadi pembangunannya jadi parsial, sporadis, sehingga jadi tidak harmonis antara yang satu dengan yang lain. Jadi karena itu sekarang saya menyusun master plan infrastruktur darat, laut, udara secara terkoneksi dan terintegrasi. Satu-satu dibangun. Sekarang ini sudah mulai infrastrukturnya dibangun. Yang pertama adalah yang mengkoneksikan antara Bali Utara dengan Bali Selatan itu dengan jalan shortcut, ya shortcut 2023 selesai sampai ke titik 10. Jadi sekarang sudah selesai sampai ke akhir tahun ini, selesai sampai ke titik 8. Jadi sudah sangat beda. Dulu orang sulit ke Bali Utara karena jalannya tikungannya sangat tajam dan kemiringan itu, sehingga kalau ke Buleleng itu butuh waktu lama, tidak nyaman, dan sampai belum nyampe di Buleleng udah mules, jadi udah nyaman. Nah itu sekarang udah mulai sebagian selesai, udah nikmat. Nah di Bali Utara juga banyak destinasi wisata yang menarik, di Bali Barat maupun Buleleng Barat maupun Buleleng Timur. Di Buleleng Barat itu wisatawan dari Eropa itu paling suka di situ. Ya, jadi saya nggak tahu kenapa. Sampai juga kalau spiritual wisata itu di Buleleng Timur itu banyak sekali yang harus kita layani dengan transportasi yang lebih baik. Kemudian yang berikut adalah pembangunan pelabuhan Sanur di Denpasar, Sampalan, Nusa Penida, dan Bias Munjul, Nusa Ceningan. 3 pelabuhan saya bangun sekaligus. Ya. Ini oleh-oleh dari Bapak Jokowi karena di Bali menang 92%. Jadi saya menghormati beliau waktu habis penghutang suara 17 April 2019, jadi saya dipanggil, ya saya bilang apa yang harus saya perbuat untuk Bali 40. Ya keluar listnya, shortcut, kemudian pelabuhan segitiga, kemudian pusat, kemudian Bali gitu. Nah pelabuhan segitiga ini September selesai. Mengapa saya tuntaskan itu? Karena
Nusa Penida itu sekarang menjadi daya tarik wisata dunia. Sekarang paling tinggi Nusa Penida itu rankingnya. Ya, saya ikuti di berbagai media, Nusa Penida itu daya tariknya luar biasa. Nah, Nusa Penida ini adalah wilayah yang sangat sakral, yang tidak bisa diaduk-aduk sembarangan. Jadi kami sedang menyiapkan juga master plan untuk pengembangan Nusa Penida. Tapi lebih awal adalah transportasinya. Karena yang berkunjung ke Nusa Penida itu penyeberangannya dari Denpasar itu sangat ribet karena nggak ada pelabuhan, nggak ada dermaga, yang jelek pun nggak ada, gitu. Jadi, apalagi yang bagus, yang jelek aja nggak ada. Jadi sampai selama harus diangkat, ini karena ombaknya gede. Saya pernah digendong, main gitu. Jadi terus, waduh, begini kasihan nih. Jelek-jelek aja dikunjungi Bali ini oleh berbagai wisatawan, coba apalagi kalau dibikin bagus gitu. Jadi karena itu kami tengah fokus sekarang untuk membangun infrastruktur ini, pelabuhannya, kemudian nanti setelah selesai 3 ini akan dibangun juga pelabuhan Gunakse, pelabuhan Amat, kemudian juga di Lopina, kemudian juga di Celukan Bawah untuk lautnya. Dan juga shortcut selesai tahun ini mudah-mudahan tidak ada halangan. Rencana 10 September itu akan groundbreaking jalan tol Gilimanuk Mengui itu. Jadi connect itu akan menjadi lebih cepat. Astokade tidak akan mundur nanti tanggal 10 September. Jalan tolnya sudah dalam persiapan yang matang sekarang untuk groundbreaking. Jadi kalau semuanya sudah selesai ini, maka sudah pasti itu konsekuensinya adalah di Denpasar dan Badung, karena arus yang masuk ke sini akan makin tinggi dia, karena tolnya, karena shortcutnya, karena 3 pelabuhannya. Nah, maka Denpasar, Badung, Gianyar, Tabanan, dan Klungkung ini juga harus diatasi transportasi lokalnya, infrastruktur lokalnya termasuk itu. Karena itu menurut saya memang program Bapak ini, Intelligent Transportation System ini bagus sekali. Jadi untuk melakukan manajemen yang lebih handal gitu. Selama ini nggak ada Pak, jadi nggak ada yang mikirin. Di situ macet sampai nggak ada yang mikirin, coba kasihan betul. Tapi kita kan nggak bisa berpikir sepotong-sepotong Pak. Jadi yang saya lakukan adalah kalau bangun mesti serat, mesti begitu dia, menyeluruh dia, sehingga jangan sampai kita pencet di sini timbul di tempat lain. Jadi karena itu harus sangat terintegrasi dia. Itulah sebabnya saya sangat mendukung rencana ini, dan saya kira ini merupakan satu tataran baru dalam sistem manajemen transportasi kita di Bali. Apalagi Bali ini juga tahun ini event dalam rangka G20 itu tinggi sekali sampai pada puncaknya tanggal 15 sampai 16 November tahun 2022 ini. Dan setelah G20 saya sudah mengikuti sejumlah agenda internasional itu akan dilaksanakan di Bali. Jadi G20 itu sendiri memancing sejumlah event internasional ke Bali. Jadi kebutuhan transportasi di Bali, infrastruktur yang baik di Bali itu sangat kuat. Nah, ini yang tengah kami lakukan sekarang, sehingga berita buruk tentang kemacetan di Canggu, di Seminyak, di Kuta, segala macam itu mulai bisa kita atasi. Gitu. Sehingga dengan demikian masyarakat internasional yang berkunjung ke Bali, yang saya yakini akan terus meningkat setelah G20 ini, pasca pandemi, itu akan menjadi lebih nyaman. Dan saya perlu menyampaikan kepada Pak Presiden Direktur ITS, Bali karena menerapkan kebijakan yang ramah lingkungan itu naik kelas Pak.
naik kelas dia. Ya, di antaranya adalah menjaga ekosistem alam yang bagus, yang bersih, yaitu sistem pertanian organik. Itu menjadi perhatian masyarakat dunia ternyata. Sampai Amerika itu menyoroti itu dan mengirim lembaganya untuk melakukan studi di Bali, karena dilihatnya hanya Bali yang kebijakannya menerapkan sistem pertanian organik secara utuh. Dan kalau di Indonesia memang hanya Bali yang memiliki peraturan daerah tentang sistem pertanian organik. Ternyata ini berbuah. Jadi itu di sejumlah negara Eropa dan Amerika yang memang sangat kuat komitmen terhadap lingkungan itu sangat menarik, sehingga mereka itu melihat Bali ini sesuatu yang lain. Jadi minatnya untuk ke Bali makin tinggi. Kemudian juga kebijakan energi bersih dari hulu sampai hilir itu juga membuat Bali ini naik kelas. Ya. Jadi diiringi dengan kebijakan penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Jadi ada 2 peraturan gubernur, peraturan gubernur Bali nomor 45 tahun 2019 dan peraturan gubernur Bali nomor 48 tahun 2019. Ini juga membuat Bali naik kelas. Saya mendapat telepon dari sejumlah negara, Korea dan Jepang, untuk membangun sinergi dalam kaitan dengan kebijakan energi bersih. Jadi saya akan melakukan itu, tapi saya ingin memantapkan dulu di Bali. Dan juga yang menarik dunia luar ini adalah kebijakan pembatasan timbulan sampah plastik sekali pakai, yang dilihatnya itu Bali paling berhasil. Ya. Jadi di negara lain itu rupanya pernah dicoba gagal. Duta besar Australia datang ke saya langsung, duta besar Australia, duta besar Belanda, duta besar Korea, Jepang, Swedia datang semua bertanya, Pak Gubernur, bagaimana rahasianya? Kenapa kok kasih kebijakan pembatasan timbulan sampah plastik sekali pakainya? Gitu. Jadi mengucapkan selamat. Gitu. Terus Australia cerita pernah hanya memperlakukan pembatasan tas kresek ke supermarket, ribut, akhirnya batal, nggak jadi. Kemudian di Belanda juga pernah dilakukan kebijakan itu, gagal juga. Jadi duta besar Belanda mengatakan kami nggak mampu Pak, maka kami ingin mengundang Pak Gubernur ke Belanda. Bagaimana membuat regulasi supaya masyarakatnya bisa tertib. Saya bilang kalau di Bali dibuat dengan peraturan gubernur, kalau Bapak karena negara ya pakai undang-undang aja Pak. Kalau bagus. Di Bali undang-undangnya belum ada, ya, tapi kami mendahului. Dan Pak, responnya bagus Pak. Di hotel bintang 5 sekarang di Bali ini tertib sekali. Nah termasuk di sini Pak, tidak ada pipet plastik, tidak ada botol minuman kemasan plastik, tidak ada. Saya akan meningkat 2023 tidak boleh lagi ada kemasan minuman dari plastik, akan mengurangi. Jadi lebih ramah lingkungan dia. Jadi saya kira Bali ini selain karena keunikan budayanya yang sangat unik, kuat, jadi daya tarik dan unggul, tapi karena sekarang sedang dibangun ekosistem. Jadi pariwisata Bali ini pilarnya harus dibangun. Pertama kaitannya dengan daya tarik terhadap budaya, kedua ekosistem, yang ketiga adalah infrastruktur dan transportasi. Kalau tiga-tiganya ini dibangun dengan konsisten, saya kira Bali ini betul-betul akan menjadi daya tarik masyarakat dunia dan akan terus meningkat daya saingnya. Nah, saya berterima kasih karena Bapak telah mendahului dengan program ITS ini Pak. Jadi ini luar biasa Pak, lebih cepat dari yang saya harapkan. Tadinya saya belum mikir Pak, ternyata Bapak sudah menginisiasi ini dengan diskusi sama Kadis Perhubungan. Terima kasih Pak. Jadi ini hadiah buat Bali. Tepuk tangan untuk Presiden Indonesia. Terkait dukungan, udah pasti saya dukung penuh Pak. Nah Pak Kadis tolong koordinasikan dengan kabupaten wilayah selatan ini
Denpasar, Bandung, Gianyar, Tabanan, dan Kupang terutama, supaya kita bisa integrasikan sistem ini dengan baik. Dan saya kira ini satu terobosan luar biasa dalam rangka pelaksanaan visi pembangunan Bali, namun sampai ke Bali, Balai Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali era Bali. Jadi memang kami inginkan tantangan di seluruh aspek di Bali ini kami perbaiki, lebih berkarakter lokal Bali dalam suatu tema Bali era Bali. Itulah yang ingin saya sampaikan dengan semua apa yang sudah ditandatangani tadi. Tentu ini harus berlanjut, ya, jangan sampai tanda tangan setelah itu tidak berlanjut. Ya, jadi kata Pak Basuki, kau yang mulai, kau yang mengakhiri. Harus jalan ini, jadi harus bagus ini semua demi Bali yang lebih baik ke depan. Setelah itu, terima kasih. Saya Adi Pramusanti, Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak dan Ibu, telah kita simak bersama sambutan dan arahan dari Gubernur Bali, Bapak Wayan Koster. Baiklah hadirin, acara akan kami lanjutkan dengan kunjungan ke area showcase yang telah tersedia di sisi utara Gedung Gajah dan penandatanganan komitmen bersama ITS Indonesia mendukung Bali Era Baru. Untuk beberapa nama-nama yang telah kami sebutkan di awal acara tadi, kami persilakan untuk terlebih dahulu. Baik, mohon izin Bapak dan Ibu sebelum melakukan kunjungan di area showcase akan diadakan penandatanganan komitmen bersama ITS Indonesia mendukung Bali Era Baru. Untuk itu kami mengundang, mohon izin kesediaannya dari Gubernur Bali Bapak Wayan Koster, Deputi Bidang Industri dan Investasi Bapak Hengki Hotmapar Lindungan Madurung, dan Kapolda Bali untuk menyaksikan penandatanganan komitmen pada kesempatan pagi hari ini. Selanjutnya kami akan mengundang Bapak dan Ibu untuk maju dan menandatangani papan komitmen secara bergantian. Untuk yang pertama, saya mengundang Bapak Samsi Gunarta selaku Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali dan Bapak William Sabandar selaku Presiden ITS Indonesia. Silakan Bapak. Baik, kami ucapkan terima kasih dan untuk berikutnya saya mengundang Ibu Sylvia Halim selaku Direktur Konstruksi PT MRT Jakarta Perseroda dan Bapak Cokorde Irarta Samadi selaku Direktur WRI Indonesia. Boleh kita berikan tepuk tangan, terima kasih. Dan untuk berikutnya kami mengundang Bapak Halim Wijaya selaku Director of East Indonesia, Grab Indonesia, dan Bapak Budi Santika selaku Direktur Commercial Market. Boleh tepuk tangan, terima kasih. Dan untuk berikutnya kami persilakan Bapak Andre Hutagalung selaku Co-Founder NCTO Group, Bapak David Santoso selaku Direktur Utama PT TKDN, dan Bapak Syafril Yusa selaku Co-Founder and COO Aino Indonesia. Baik, kembali kami mengundang untuk beberapa nama-nama yang telah menandatangani untuk dapat berfoto bersama. Dan turut mengundang pada kesempatan pagi hari ini, kami mengundang Bapak Iputu Gede Panca Wiatnyana selaku General Manager Bluebird Area Timur.
Dan juga kepada Bapak Mahubi Marjini selaku B2B ITS Sales Manager PT Hisense International Indonesia untuk bergabung. Dan kami juga mengundang kepada Ibu Tias Lydia Stuti, Director of Two Wheels Rep Indonesia. Agak munduran ya, kelihatan. Baik, setelah ini mohon berkenan dapat berada di tempat Bapak dan Ibu sekalian. Kita akan melaksanakan ada press conference bersama dengan rekan-rekan media. Ini dapat semua. Merdeka sekarang, Pak. Merdeka ya. Baik, sekali lagi setelah ini kami mohon izin Bapak dan Ibu sekalian untuk tetap berada di tempat karena kita akan melaksanakan press conference bersama rekan-rekan media. Bapak Gubernur yang terhormat, Bapak Deputi Kementerian Pariwisata, Pak Kapolda, teman-teman media, jadi pagi ini ya, telah berlangsung satu bentuk penandatanganan komitmen dari Intelligent Transport System Indonesia, organisasi nirlaba yang merupakan bagian dari satu kolaborasi global ITS dunia untuk mendukung program pemerintah Provinsi Bali, Bali Era Baru. Dan yang barusan kami tanda tangani itu adalah program Intelligent Transport and Tourism, mendukung program pariwisata dan Bali Era Baru lewat kegiatan Intelligent Transport System. Nah, ITS Indonesia ini membawa 11 anggotanya tadi ya. Tadi mulai dari MRT Jakarta, Grab, Clue, kemudian Aino, kemudian TKDN, Martel, WRI Indonesia, dan juga ada Bluebird dan Hisense untuk berpartisipasi dalam rangka membantu program pemerintah Provinsi Bali dalam menyiapkan satu sistem transportasi cerdas yang andal mendukung program Bali Era Baru. Jadi kami ucapkan terima kasih atas kegiatan ini dan mohon dukungan selanjutnya dari Bapak Gubernur dan segenap jajaran pemerintah provinsi dari Kementerian Parekraf, Pak Hengki Manurung, Deputi yang mewakili Bapak Menteri, agar kegiatan ini dapat terlaksana di Bali. Terima kasih, itu dari kami. Ini karena diperintah Pak Gubernur. Siap Pak Gubernur. Oke, salah satu yang kita lihat hari ini semua kawan-kawan media adalah satu perwujudan kolaborasi di mana kami, pemerintah daerah, Polda, menggandeng seluruh pihak untuk menjadikan new era for Bali untuk kebangkitan Bali ke depannya. Dan kita harapkan dengan intelligent transportation system ke depan, Bali akan semakin mudah untuk dikunjungi, memberikan kepuasan dan menjadi Bali sebagai quality destination for the world. Thank you. Yang saya hormati Presiden ITS Indonesia, Bapak William, kemudian Bapak Hengki dari Deputi Industri Kepariwisataan, Bapak Kapolda, dan para pihak yang berkaitan dengan penyelenggaraan ITS hari ini. Saya sebagai Gubernur mewakili pemerintah Provinsi Bali dan masyarakat Bali mengucapkan terima kasih sekaligus mengapresiasi inisiatif kemudian prakarsa dan komitmen kuat dari ITS Indonesia untuk mendukung sistem transportasi dan kepariwisataan di Provinsi Bali dalam rangka pelaksanaan misi nomor 1 Bali menuju Bali Era Baru. Kita Bali sangat membutuhkan manajemen yang handal dengan satu sistem yang memadai untuk mengelola transportasi di Bali ini, baik untuk kepentingan masyarakat lokal maupun juga yang utamanya adalah
untuk layanan kepariwisataan yang berkualitas. Kita di Bali termasuk belum memadai atau boleh dikatakan tertinggal dari sistem transportasi yang dibutuhkan untuk melayani posisi Bali sebagai destinasi wisata utama dunia yang harusnya dikelola secara lebih profesional dan berkualitas. Kehadiran sistem ini yang diinisiasi oleh ITS Indonesia itu adalah suatu sistem yang sangat baik dan sangat mendukung apa yang menjadi kebijakan Provinsi Bali yang diatur dalam peraturan daerah tentang standar penyelenggaraan pariwisata Bali, yaitu pariwisata yang berbasis budaya, berkualitas dan bermartabat. Jadi ini betul-betul suatu implementasi nyata untuk membangun dan mengembangkan daya saing pariwisata Bali, citra pariwisata Bali di hadapan masyarakat global. Saya kira ini akan menjadi satu daya tarik yang meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan yang datang ke Bali, yang sekarang ini sudah menuju ke arah normal. Sekarang sudah mencapai lebih dari 9.000 per hari. Kalau di situasi normal 18.000 per hari. Jadi sekarang sudah 50% lebih cepat dari target yang direncanakan pada bulan Desember 2022. Ini menunjukkan bahwa masyarakat dunia itu semakin tertarik untuk berkunjung ke Bali. Tentu saja untuk pelayanan yang baik diperlukan kehadiran sistem seperti yang dilaksanakan hari ini, yaitu penandatanganan kerjasama antara pemerintah Provinsi Bali dengan ITS Indonesia. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih, semoga program ini berhasil dan juga pelaksanaan program ini tentunya sangat dibutuhkan dukungan dan juga peran daripada Bapak Kapolda, karena transportasi berkaitan dengan lalu lintas yang kewenangannya ada di Bapak Kapolda. Jadi karena itu saya mohon apresiasi juga dari Bapak Kapolda. Baik, terima kasih Pak Gubernur, Pak ITS dan Pak Bupati. Kami dari Polda menyambut baik rencana kegiatan ini dan kami sepenuhnya akan mendukung, karena bagaimanapun juga kalau proyek ini terjadi atau terlaksana akan membuat kelancaran lalu lintas. Dengan lancarnya lalu lintas, jadi kehidupan atau dinamika masyarakat akan semakin lebih baik lagi. Situasi keamanan dan ketertiban menjadi tujuan kita dapat terwujud. Demikian Pak Gubernur. Baik, terima kasih. Sekali lagi beri tangan, tepuk tangan yang paling meriah pada kesempatan pagi hari ini. Kami persilakan kepada Bapak dan Ibu sekalian untuk dapat mengunjungi showcase. Baik, Bapak dan Ibu, kami informasi live dari Sanur Bali. Audio video survival. Pak Gubernur, Bapak Deputi, Bapak Kapolda, dan Bapak Kapolda satu. Tapi nanti kemana-mana dicatat namanya Pak. IT-nya. Foto dulu Pak. Thank you.
Wah, sana mana? Iya loh. Itu sudah langsung pengambilan boleh membangkit. Tentang kawasan ini tidak hanya wisata aja, transportasi dan sebagainya. Ya, artinya tempatnya saya belum terbaca sekali ya, tetapi yang jelas ini adalah awal daripada untuk membenahi ekosistem pariwisata Bali ini, sehingga berharap Pak Gubernur dengan saat kertinya adalah meningkatkan kualitas daripada kawasan.